Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nama komponen kompaktor, yaitu tipe XG6121. Yang pertama itunya ini motor travel, itu yang fungsinya untuk menggerakkan luler. Nah, yang selanjutnya ini yang melintang nih, itu namanya itu frame. Dan selanjutnya yang bulat itu namanya luler, atau biasa orang menyebutnya drum luler. Selanjutnya itu bagian kiri, jeda. Itu bagian kirinya itu ini motor vibro. Itu di sini fungsinya itu ini yang membuat getaran untuk luler. Ini selanjutnya ini steering. Steering ini dikunci oleh lock pin, dan ini harus diperhatikan sistem pelumasannya. Nah, selanjutnya ini ada final drive penggerak yang menggerakkan kendali, dan ini roda. Roda ini diperhatikan bukan ke kurang anginnya, tapi ada benda tajam yang menusuknya. Nah, selanjutnya ini ada kunci bahan bakar. Itu tempat bahan bakarnya. Selanjutnya untuk memasukkannya bisa ada di baiklah. Selanjutnya ini tempat pemasukan bahan bakar, dan ini filter bahan bakarnya, filter solar. Selanjutnya ini engine, ini pakai motor diesel. Dan selanjutnya itu ada nih bagian pendingin, itu bisa radiator. Selanjutnya ini tempat untuk mengisi cairan hidroliknya. Dan selanjutnya itu ini tangki hidroliknya. Kalau tangki hidrolik ini ada ini ya, ini kaca untuk melihat isi dari tangki, apakah penuh atau kurang. Dan selanjutnya ini kabin tempat operator menjalankan alat berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nama komponen pada ekskavator. Yang pertama itunya ini bucket. Bucket ini dilengkapi dengan kuku-kuku bucket. Dan selanjutnya tuh lock pin untuk pengunci bucket, dengan untuk mengunci bucket. Selanjutnya itu ini arm, dan di depannya itu silinder yang untuk menggerakkan bucket, itu dinamakan silinder bucket. Yang di atasnya itu ada silinder, di atas boomnya ada silinder, itu juga untuk menggerakkan arm, yang namanya itu biasa disebut itu silinder arm. Yang selanjutnya ya, ini yang besar itunya boom. Boom ini ditopang oleh dua silinder yang dinamakan silinder boom. Yang selanjutnya ini nih baiklah, selanjutnya itu ini komponennya itu dinamakan dengan motor swing sampai baut nih. Jadi kalau ke bawah itu disebut dengan swing device. Selanjutnya ini control valve. Ini yang menggerakkan silinder yang
menggerakkan semua ini dengan menggunakan di dalamnya ada spool. Yang selanjutnya itu nih yang menyebabkan Hexa dapat berputar 360 derajat itu itulah center joint, itu untuk mengatur agar saat bermanuver 360 derajat selang hidrolik ini mencegah agar tidak berbelit atau dan sebagainya. Nah, selanjutnya pada komponen di bawah ini ada namanya control valve, yang dimana fungsi dari control valve ini untuk menyelaraskan agar boom atau aremnya itu berfungsi dengan mulus, yang dimana pada control valve ini itu agar tidak patah-patah pada saat pengoperasian alat berat. Nah, di bucket maupun aremnya maupun boomnya. Nah, selanjutnya pada bagian belakang di sini ada namanya engine common rail. Nah, di belakang sana ada alat yang namanya counterweight. Nah, selanjutnya ada pada bagian hidrolik. Nah, pada bagian hidrolik ini di sini ada namanya pompa utama. Nah, pompa utama ini juga ada penyetelannya. Penyetelan itu ada penyetelan depan dan belakang. Yang depan dan ini yang belakang. Yang depan ada satu blok, yang di belakang ada 2 blok penyetelannya. Nah, selanjutnya ada filter udara, filter oli. Nah, selanjutnya di sini ada filter solar, dan yang terakhir ada filter sedimenter. Yang mana fungsi dari filter sedimenter ini dia sebagai penyaringan kotoran dari solar. Nah, ini harus diganti setiap 11 jam saja. Nah, berikut komponen dari hidrolik. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini Dexu atau tapak roda. Selanjutnya ini setland yang mengatur gerak Dexu ini. Selanjutnya ini carry roller, ini fungsinya untuk mengatur ketegangan rantai. Selanjutnya ini frame penopang yang besar nih, penopang ini ada track roller. Ini ada jumlahnya 6, 7, dan ini untuk mengatur supaya track line ini tidak keluar jalur. Selanjutnya ini ada debler ini sama fungsinya untuk mengatur supaya track line ini tidak keluar. Dan selanjutnya itu bagian belakangnya ini ada namanya roket. Itu fungsinya itu untuk memutar track line ini. Di sini dia roket ini bedanya dengan Iller, di sini dia ada kuku-kukunya. Dan ini namanya final drive yang fungsi untuk menggerakkan sistem bagian bawah ini. Dan selanjutnya ini belakang pemberat atau counterweight. Dan ini dalam ini itu bagian sistem pendinginnya, radiatornya. Nah, punya di dalam itu lagi engine-nya. Dan ini berikut kabin tempat operator mengoperasikan alat berat. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan nama komponen alat berat coil loader merek Liogong. Yang pertama ini ada bucket. Inilah yang digunakan untuk mengangkat material dan mengangkutnya. Selanjutnya itu ini lift arm. Lift arm ini berfungsi untuk mengangkat bucket dan menurunkannya. Dan selanjutnya ini ada steel lever. Steel lever ini yang berfungsi untuk mencondongkan atau memiringkan bucket. Selanjutnya itu dam silinder, itu fungsinya untuk menggerakkan steel lever. Dan selanjutnya ini silinder
untuk menggerakkan ini lift arm. Dan selanjutnya bucket ini dan dengan ini dikunci oleh pimpin untuk menghubungkan ke silencer dan lift arm. Selanjutnya itu ini kalau bagian depan namanya drum wheel, dan kalau bagian belakang namanya rail wheel. Saya ini kabin tempat operator menggerakkan alat berat ini, dan selanjutnya ini ada axle atau dan silinder ini untuk menggerakkan belok, bentuk berbelok. Dan selanjutnya ini ada aki, dan ini engine, dan ini itu control valve yang untuk mengatur cairan hidrolik, dan ini ada kipas pendingin. Sehingga ini ada ini untuk exhaust-nya, pembuangan. Dan selanjutnya bagian belakangnya dan baik ini tangki hidrolik, dan di sini kita bisa melihat isi dari tangki hidrolik tersebut. Kalau untuk tangkinya sendiri terletak di bawah janjang kabin, dan di sini tempat untuk pengisian ulang oli hidrolik. Selanjutnya itu di bagian belakang itu sebagai pembalap, kan kita tahu ini namanya counterweight mendarat supaya tidak terlalu menjungkit saat membawa beban.